Alhamdulillah, apa kabarnya sobatku di mana saja berada? Semoga baik, bahagia, selalu sehat dan penuh keberkahan. Saya Saddam Hussein di kesempatan ini akan mengkisahkan tentang pendeta senior kota Medan, Sumatera Utara, mendapatkan hidayah memeluk Islam. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Di sebuah sudut kota Medan yang ramai dan hiruk-pikuk, hiduplah seorang tokoh Kristen Protestan yang sangat dihormati dan disegani. Namanya adalah Pendeta Samuel Silaban, pria berdarah Batak, lahir dari keluarga Kristen taat yang dari kecil sudah dibentuk untuk menjadi pelayan Tuhan di gereja. Sejak usianya masih belia, Samuel sudah akrab dengan bangku gereja, mimbar, dan lantunan kidung pujian. Ayahnya adalah penatua gereja, ibunya seorang guru sekolah minggu. Ia tumbuh dalam lingkungan yang sangat eksklusif, di mana agama adalah identitas mutlak. Sejak kecil pula, Samuel dicekoki narasi bahwa Islam adalah ancaman, bahwa umat Islam adalah orang-orang yang keras, penuh kekerasan, dan teror. Awas kau dekati orang Islam, Sam. Mereka itu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Mereka itu sesat, ujar ibunya suatu malam, saat Samuel masih duduk di bangku SMP. Perkataan itu membekas dalam benaknya. Sejak saat itu, ia membangun tembok tinggi dalam hatinya. Ia tidak hanya menjauhi umat Islam, tetapi juga mulai memupuk kebencian mendalam terhadap ajaran dan simbol-simbol Islam. Ia mencibir suara adzan, mencemooh jilbab, dan menolak untuk berinteraksi dengan teman sekolah yang Muslim. Saat SMA, Samuel semakin keras kepala. Ia aktif dalam komunitas pemuda gereja, menjadi ketua, bahkan mulai mengembangkan pengaruh di kalangan muda. Ia dikenal cerdas, lantang, dan memiliki karisma yang kuat. Dalam setiap forum diskusi dan pelatihan, Samuel menyelipkan doktrin-doktrin yang membingkai Islam sebagai ancaman laten. Teroris itu rata-rata Islam. Lihat berita. Mereka tidak tahu keselamatan. Mereka tidak mengenal kasih, ucapnya dalam suatu pelatihan pemuda di gereja. Setelah tamat SMA, ia mendaftar ke Sekolah Tinggi Teologi Injili di Jakarta, tempat para calon pendeta dan misionaris dididik secara sistematis. Di sanalah Samuel mempelajari teologi Injili dengan semangat membara. Ia memperdalam apologetik, studi Alkitab, sejarah gereja, dan metode penginjilan. Tapi di balik itu, ada satu agenda pribadinya yang tersembunyi, menjadi pelatih kebencian yang profesional terhadap Islam. Lulus dengan predikat cum laude, Samuel kembali ke Medan dan diangkat sebagai misionaris regional. Perlahan tapi pasti, ia naik menjadi pendeta senior di salah satu gereja terbesar di Medan. Ia mendirikan pusat pelatihan apologetik yang diam-diam menyebarkan narasi kebencian terhadap Islam. Banyak pemuda-pemudi Kristen dididik di bawah naungannya untuk melawan Islam dengan cinta yang keras. Namun hidup memang selalu menyimpan kejutan. Suatu hari, Samuel diundang menghadiri konferensi teologi di Surabaya. Ia terbang menggunakan maskapai nasional, duduk di kelas bisnis. Di kursi sebelahnya, duduk seorang pria muda berpenampilan rapi, bersorban ringan dan berjanggut tipis. Ia tersenyum hangat saat Samuel duduk. "Assalamualaikum, Pak. Saya Ustadz Hasan dari Jakarta," sapa pria itu ramah. Samuel hanya mengangguk kecil, merasa risih. Tapi Hasan tidak menyerah, ia mulai membuka obrolan ringan. Soal cuaca, soal konferensi, hingga akhirnya menyentuh pertanyaan yang tak bisa dihindari. "Bapak pendeta, ya?" Samuel mengangguk. "Ya, Pendeta Samuel dari Medan." Senyum Hasan melebar. "Wah, saya senang bisa duduk dengan orang yang berilmu. Mungkin kita bisa berdiskusi sedikit soal iman." Samuel mengangkat alis. "Iman?" "Ya," jawab Hasan tenang. "Tentang mengapa manusia diciptakan. Tentang siapa Tuhan yang sejati. Tentang apakah keselamatan itu diberikan secara otomatis hanya karena keyakinan, atau melalui ketaatan dan penghambaan sejati." Diskusi yang awalnya hanya basa-basi itu perlahan berubah menjadi perdebatan filosofis. Samuel, dengan gaya apologetiknya, mengutip ayat-ayat dari Injil, berbicara soal keselamatan hanya melalui darah Yesus.
Hasan, dengan tenang, membalas dengan logika Al-Quran, menyentuh tentang keesaan Tuhan, akal sehat, hingga pertanyaan tajam. Kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa dia berdoa kepada Tuhan? Kepada siapa dia minta kekuatan saat di kayu salib? Samuel terdiam sesaat. Pertanyaan itu bukan baru kali itu ia dengar, tapi ia selalu menepisnya. Namun kali ini, entah mengapa, ia tak bisa langsung menjawab. Pesawat itu seperti menjadi saksi benturan dua dunia. Iman yang dibangun di atas doktrin turun-temurun, dan iman yang lahir dari pencarian kebenaran. Setelah diskusi panjang selama 2 jam di udara, Hasan menutup dengan kalimat yang menusuk. Pak Samuel, saya tidak berharap Anda masuk Islam. Tapi saya berharap, mulai hari ini, Anda jujur pada hati Anda. Jangan abaikan suara hati kecil yang mungkin selama ini Anda bisukan. Samuel tidak bisa tidur malam itu. Setiap kalimat Hasan terngiang di kepalanya. Ia merasa goyah, terguncang, seperti ada tembok besar yang mulai retak dari dalam. Setelah pertemuan di pesawat itu, Pendeta Samuel Silaban kembali ke Medan dengan perasaan yang tidak seperti biasanya. Dalam hati kecilnya, ia merasa ada sesuatu yang mengganggu. Ia mencoba menepis perasaan itu dengan lebih giat berdakwah, lebih keras melatih kader-kader misionaris, dan lebih berapi-api menyampaikan materi-materi yang mengandung narasi anti-Islam. Namun semakin keras ia berdiri di atas podium, semakin jelas pula suara batin yang berbisik. Benarkah semua ini? Benarkah yang selama ini aku yakini? Beberapa malam ia terbangun dalam gelisah. Mimpinya dipenuhi suara adzan yang menggema, wajah-wajah muslim yang menatapnya tanpa kata, dan sesosok pria muda bersorban dengan senyum tenangnya, Ustadz Hasan. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika ia berdiri di depan cermin, mengenakan jubah hitam khas pendeta senior. Ia memandangi dirinya sendiri lama sekali, hingga berkata lirih, "Apakah aku sedang membela Tuhan, atau hanya membela warisan kebencian?" Rasa penasaran membawanya ke sebuah keputusan yang nekat. Samuel menghubungi Ustadz Hasan secara diam-diam. Ia menyimpan kartu nama yang diberikan di pesawat. Awalnya ia ragu, tapi akhirnya ia menekan nomor itu. "Assalamualaikum," suara Hasan terdengar hangat. "Ini, Samuel, pendeta dari Medan. Ingat saya?" Hasan terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Tentu, Pendeta Samuel. Ini rejeki besar. Ada yang bisa saya bantu? Bisakah kita bertemu lagi? Saya ingin bertanya lebih dalam." Pertemuan mereka berlangsung di Jakarta, di sebuah kafe yang tenang. Di sana, Samuel mulai membuka hati. Diskusi mereka kali ini bukan lagi debat, tetapi dialog batin yang dalam. Mereka membahas konsep tauhid, kenabian, ayat-ayat Injil yang sejalan dengan Al-Quran, hingga perjalanan para nabi. Ustadz Hasan tidak menekan. Ia hanya menuntun. Ia tidak menjelekkan agama Samuel, tapi menunjukkan logika dan ajaran Islam yang penuh kasih, keadilan, dan ketauhidan murni. Hari demi hari, bulan demi bulan, Samuel diam-diam mempelajari Islam dari banyak referensi, termasuk Al-Quran terjemah. Ia menyewa buku-buku tafsir secara online dan bahkan menyaksikan ceramah dari para ulama besar. Namun jalan menuju kebenaran tidaklah mudah. Ketika gelagatnya mulai terbaca oleh rekan-rekan pendeta lain, desas-desus mulai beredar. Ia dipanggil oleh majelis senior gereja dan ditanyai secara mendalam. Fitnah mulai tersebar. Katanya Samuel tengah berkhianat, katanya ia mulai terpengaruh ajaran musuh. "Samuel, jangan main-main dengan akidah," kata seorang seniornya tajam. "Jika kau teruskan langkahmu, kau akan dikeluarkan, dibuang, dianggap mati." Tapi Samuel tak gentar. Justru ancaman itu membuktikan bahwa apa yang ia pegang selama ini bukan cinta dan damai seperti yang selalu dikumandangkan. Ia menyaksikan bagaimana komunitas yang dulu memujanya berbalik menjadi penindas. Puncaknya, Samuel membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di sebuah masjid kecil di Jakarta, disaksikan oleh Ustadz Hasan dan beberapa saudara muslim lainnya,
air matanya jatuh. Suaranya bergetar. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tangisnya pecah. Dada yang selama ini sesak karena kebencian, kini terasa lapang oleh ketenangan. Ia tidak lagi memusuhi siapapun. Ia hanya ingin hidup dalam kebenaran yang ia temukan setelah puluhan tahun tersesat dalam dogma. Namun hidup sebagai mualaf dari kalangan pendeta senior terkenal bukanlah jalan mulus. Ia dikecam habis-habisan. Videonya diviralkan oleh komunitas lamanya sebagai pengkhianat. Rumahnya di Medan dilempari batu. Ia kehilangan semua jabatannya, kehormatannya, bahkan teman-teman yang dulu memujanya. Lebih baik aku hidup miskin dalam kebenaran daripada kaya dalam kebohongan, katanya dalam sebuah wawancara kecil dengan media lokal. Samuel kini hidup sederhana di pinggiran Jakarta. Ia mengajar ngaji anak-anak, membersihkan masjid, dan terus menulis tentang perjalanan hidupnya. Ia tidak mencari popularitas lagi. Ia hanya ingin berpegang teguh pada Islam hingga akhir hayat. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah pendeta Samuel Silaban memeluk Islam, hidupnya tidak pernah kembali sama. Meski ia merasa ada kedamaian yang tak ternilai dalam hatinya, dunia luar tak memberikan ruang yang mudah untuknya. Setiap hari adalah ujian, sebuah perjalanan baru yang penuh dengan rintangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di kota Medan, komunitas Kristen di mana ia dulu begitu dihormati, kini menempatkannya di luar batas. Nama Samuel menjadi perbincangan hangat, tetapi bukan dengan rasa hormat. Ia disebut-sebut sebagai musuh agama, sebuah pengkhianat yang telah melupakan panggilan Tuhan. Bahkan, beberapa gereja tempat ia dulu mengabdi mengeluarkan fatwa ekskomunikasi, menandakan bahwa Samuel tidak hanya dikecam oleh gereja, tetapi juga secara sosial dan spiritual dibuang. Di masjid tempatnya mengucapkan syahadat, Ustadz Hasan terus memberikan bimbingan. Namun, ia juga harus memperkenalkan Samuel pada tantangan yang lebih besar. Bagaimana menjadi seorang muslim yang istiqomah di tengah serangan fitnah dan kebencian dari orang-orang yang tak mengerti. Pada suatu hari, setelah 1 tahun ia memeluk Islam, Samuel mendapat kesempatan untuk berbicara di hadapan sekelompok anak muda di sebuah masjid di Medan. Ini adalah kesempatan langka baginya. Sebuah kesempatan untuk berbicara tentang perjuangannya, tentang kenyataan hidup yang jauh lebih indah setelah ia menerima hidayah. Saudara-saudara, Samuel memulai dengan suara yang mantap. Saya berdiri di sini bukan untuk menunjukkan siapa yang benar atau salah. Saya berdiri di sini untuk memberitahukan kalian bahwa kebenaran itu tak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Saya dulu beranggapan bahwa kebencian adalah jalan yang benar. Saya terjebak dalam dogma yang mengajarkan saya untuk memusuhi umat lain. Air mata Samuel mulai menggenang. Namun ia melanjutkan dengan lebih tegas, berbicara tentang perjalanan spiritualnya, bagaimana ia perlahan mengikis kebencian dalam dirinya setelah mempelajari Islam dengan hati yang terbuka. Saya dulu menganggap Islam sebagai musuh, sebagai agama yang penuh teror dan kebohongan. Tapi setelah saya benar-benar memahaminya, saya melihat bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, kedamaian, dan pengabdian yang tulus kepada Tuhan. Banyak di antara jamaah yang hadir di masjid itu terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa seorang mantan pendeta senior yang terkenal di kota Medan, yang pernah mereka dengar banyak cerita kebencian tentang Islam, kini berdiri dengan penuh keikhlasan sebagai seorang mualaf. Namun, tidak semua orang dapat menerima perubahan itu dengan mudah. Beberapa teman lamanya, yang dulu menjadi sahabat dekat, datang dengan emosi yang meluap-luap. Mereka mencaci Samuel, menuduhnya telah disesatkan. Ada yang bahkan mengirimkan ancaman secara langsung, memberi tekanan agar ia kembali ke jalan yang benar, jalan Kristen yang mereka yakini. Saya sudah tahu ini akan terjadi, ujar Samuel kepada Ustadz Hasan saat menceritakan kisahnya di sebuah malam yang sunyi. Tapi aku tidak bisa kembali. Aku tahu apa yang aku pilih ini adalah jalan yang benar. Tidak ada yang bisa mengubah hatiku. Penyiksaan emosional itu semakin hari semakin berat. Samuel seringkali mendapat pesan ancaman yang menghina imannya.
Ada yang menganggapnya sudah gila. Ada yang menyebutnya murtad, sebuah label yang bagi sebagian orang sangat memalukan. Tetapi, semua itu tidak menggoyahkan hatinya. Suatu sore, Samuel menerima telepon dari seorang teman lama yang juga seorang pendeta. "Samuel, aku hanya ingin memberitahumu satu hal." Suara pendeta itu terdengar tegas. "Kau telah mengkhianati kami, kau telah meninggalkan jalan yang benar. Jangan lupa, kamu masih bisa kembali. Gereja akan menyambutmu kembali." Samuel terdiam lama. Perasaan campur aduk menyelimuti dirinya. Ada dorongan untuk kembali kepada apa yang dulu ia yakini, namun semakin kuat suara dalam hatinya yang berkata, "Tidak, ini adalah kebenaran yang saya temukan." Dengan tegas ia menjawab, "Tidak ada yang bisa mengembalikan saya. Saya sudah menemukan kedamaian dalam Islam, dan saya akan bertahan sampai akhir." Namun, perjalanan hidup Samuel tidak berhenti di situ. Meskipun ada banyak yang menentangnya, ada pula banyak orang yang terinspirasi oleh kisahnya. Ia mulai dijadikan sebagai contoh oleh banyak orang yang sedang mencari hidayah, yang juga merasa terjebak dalam kebencian dan intoleransi. Di berbagai kota, Samuel mulai berbicara di hadapan masyarakat. Ia berbicara tentang pentingnya toleransi, tentang bagaimana kita semua adalah saudara dalam satu kemanusiaan. Ia menjelaskan dengan penuh pengertian bahwa Islam tidak hanya tentang ritual, tetapi juga tentang kasih sayang, dan bahwa saling memahami adalah kunci untuk hidup bersama dalam damai. Tidak jarang ia mendapati setiap pertemuan yang ia hadiri diwarnai dengan pertanyaan keras tentang keyakinan barunya, tentang mengapa ia berpaling dari agama yang sudah lama ia anut, dan mengapa ia tidak takut dengan segala intimidasi. "Karena saya sudah merasakan sendiri," jawabnya dengan penuh keyakinan. "Saya sudah merasakan kedamaian yang saya cari seumur hidup. Saya ingin berbagi kedamaian ini kepada kalian semua." Samuel akhirnya membuka sebuah yayasan kecil yang fokus pada pemberdayaan dan pendidikan toleransi antar agama, yang mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik Muslim maupun non-Muslim. Ia bahkan mulai menulis buku yang menceritakan perjalanan hidupnya, yang kemudian menjadi buku laris di berbagai kalangan, dan menginspirasi ribuan orang. Namun, meskipun hidupnya kini lebih damai, perjuangannya masih panjang. Setiap langkahnya masih penuh dengan ujian. Namun ia sudah lebih siap dari sebelumnya. Ia tahu, hidayah yang ia terima adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Dengan penuh keyakinan dan istiqomah, ia terus berjuang untuk kebenaran yang ia temukan dalam Islam, meski dunia di sekitarnya terus meragukan dan mengujinya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi yang melangitkan cakrawala berpikir kita, dan menginspiratif kehidupan kita untuk tetap berada di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Kalimat yang perlu kita garis bawahi dari pernyataan pendeta di kisah ini yaitu, lebih baik hidup sederhana dalam kebenaran yang sesungguhnya, daripada hidup berlimpah harta atau kaya raya tetapi dalam kebohongan, yang tertipu daya yang menyembah kepada selain Allah Ta'ala, Sang Penguasa alam semesta ini. Atas segala perhatian dan dukungan sahabatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan, dan sampai berjumpa kembali di video kisah inspiratif selanjutnya. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.